Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Dukun Masyarakat. Balik mana nang channel Dukun Masyarakat dengan tampilan baru ya. Ini modelnya Dukun Masyarakat hijrah gitu ya. Di sini saya akan membahas tentang motivasi kehidupan. Jadi kenapa sih kok kita mengangkat motivasi dari kehidupan itu? Karena kita yakin bahwa hari ini teman-teman kita baik yang ada di Jawa ataupun di luar Jawa itu mengalami beberapa kesulitan-kesulitan dalam hidup gitu. Dan kita ketika Mas ngapain sih lo ngasih motivasi kehidupan sedangkan lo aja belum tentu jadi orang yang baik dan sukses itu. Ya ini kan kita berbagi gitu loh. Kalau kita sharing aja gitu, dan kita pun sharingnya hal-hal yang positif gitu loh. Dan kalau kamu punya hal yang lebih positif ya jangan kamu ambil sendiri, jangan pakai sendiri, ya kamu bagikanlah dengan orang-orang yang ada di sekitarmu gitu. Dan menurutku ya mungkin kritik itu nggak apa-apa ya, tapi kritik yang membangun itu yang kami sangat butuhkan gitu. Gitu. Jangan sampai kita ada kritik-kritik yang menghujat. Nah itu kritik menghujat itu ya bukan waktunya lah ya. Udah ngangguran lah. Hujat itu. Ayo gimana Gus? Bahas tentang urip wis. Bahas urip Pak. Iya. Jadi ketika kita membahas soal hidup ya berarti kan kita harus mengartikan dulu apa sih hidup itu gitu kan. Kalau kita berbicara soal hidup berarti hidup itu adalah ya kalau secara materi ya berarti kamu bisa bernafas dan sebagainya, itu hidup ya, bisa berjalan. Iya, berarti kamu sehat secara fisik tapi juga sehat secara mental juga, itu hidup. Kamu bisa mengatakan hidup itu. Tapi kalau arti sempit lagi, cukup kamu fisik kamu hidup tapi mental kamu gak hidup pun bisa dikatakan hidup. Ya contohnya ayam gitu. Ayam itu hidup meskipun mereka nggak pernah menyadari bahwa mereka hidup gitu kan, tapi kan kita mengatakan mereka hidup gitu. Nah gitu sih. Tapi kalau kita mengartikan hidup yang sesungguhnya adalah apa ya, menurutku ya sehat jasmani dan juga rohani. Tapi juga tidak berhenti di situ saja gitu loh. Jadi hidup itu tidak berhenti kamu sehat jasmani, sehat rohani, tapi juga di situ ada banyak hal yang harus kita lakukan. Seperti hidup itu harus yang seperti apa, berkarya. Kalau katanya Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, kera pun hidup gitu kan. Tapi apa sih yang bisa dikatakan bahwa kita ini hidup dan kita ini manusia yang hidup gitu kan. Tugasnya itu apa? Tugasnya itu apa, orientasinya itu apa dan sebagainya, itu yang harus kita pertanyakan gitu. Nah terus tujuan kita hidup di bumi ini untuk apa? Apa itu tujuan kedepannya? Jadi banyak sekali ya, maksudnya orientasi hidup itu setiap orang punya banyak sekali. Ada yang hidup untuk mencari kebahagiaan, hidup itu untuk mencari ketenangan, hidup itu untuk meraih cita-cita dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih ya, sebagai umat muslim gitu kan, hidup itu yang benar ya hidup untuk beribadah. Itu ya, hidup yang benar adalah hidup yang bermanfaat gitu. Bermanfaat bagi yang lainnya. Kalau kamu sukses, kemudian kamu menjadi orang, kamu baik dalam secara finansial, keilmuan dan sebagainya, tapi kamu tidak bisa menularkan ke orang lain, terus apa gunanya dirimu ini untuk hidup kalau kamu nggak bisa bermanfaat bagi yang lainnya? Nanti semua itu nggak akan kamu bawa mati kok. Kepintaranmu, kekayaanmu nggak bakal kamu bawa mati kok kalau kamu hanya orientasinya ke dirimu sendiri gitu. Tapi ketika saya berbicara seperti itu bukan berarti kita menafikan bahwa manusia tidak boleh berbicara soal
personnya ya. Ini kita berbicara, ya kita harus dewasa ketika seorang mengatakan bahwa harus bermanfaat kepada orang lain, bukan berarti menghiraukan dirinya, tidak memperdulikan dirinya, bukan seperti itu gitu. Terus ada apa itu dalilnya juga itu yang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu benar ya? Ya itu benar banget gitu loh. Ketika kita berbicara soal orientasi hidup, biasanya kita akan dekat dengan pengertian waktu, gitu loh. Apa ya, definisi waktu. Ketika kita mundur ke belakang gitu kan, di abad peradaban awal di Yunani kuno itu, mereka itu setiap hari ceritanya itu ya, sejarahnya itu mereka setiap hari itu berkumpul. Mereka berkumpul dan mencari arti kebenaran dan juga keadilan. Makanya zaman Yunani itu banyak sekali konsep-konsep yang dilahirkan seperti trias politika, demokrasi. Itu adalah hasil diskusi dari teman-teman kita yang ada di Yunani. Gitu. Jadi mereka mengartikan bahwa definisi waktu, definisi hidup, ya, hidup itu ada waktu kan, dan definisi waktu mereka adalah digunakan untuk mencari kebenaran. Itu zaman Yunani. Kemudian Islam hadir gitu kan. Islam hadir, kemudian Islam mengartikan bahwa waktu itu ilmu saja itu tidak cukup gitu. Karena apa? Karena orientasi ilmu itu bukan suatu penemuannya saja, bahkan ilmu itu bisa bersifat negatif kalau dia disalahgunakan. Lah orientasi di Islam adalah, dan sesungguhnya saya menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, gitu kan. Lah makanya kalau di Islam waktu adalah peribadatan, gitu ya kan, hanya untuk beribadah, berarti kan waktu hanya untuk beribadah gitu. Kemudian yang terakhir, di zaman sekarang kita kan sering mendengar istilah bahwa waktu adalah uang. Al-waktu cash itu, al-waktu apa itu ya? Time is money gitu kan. Waktu adalah uang. Waktu adalah pedang juga ada. Iya, itu di Arab gitu kan. Arab mengatakan waktu adalah pedang gitu. Tapi di zaman-zaman sekarang ini kita sering mendefinisikan waktu adalah uang gitu. Berarti kan orientasi hidup ya yang diberikan waktu sekian tahun hanya untuk mencari uang. Nah ini kesalahan pendefinisian dari waktu tersebut itu, sehingga orientasi hidup hari ini teman-teman kita orientasinya uang. Dan kalau sudah orientasinya uang, ya sudah menghalalkan segala cara, termasuk melakukan kriminalitas yang merugikan orang lain yang tidak sesuai dengan undang-undang, hukum agama, hukum sosial, dan banyak penyimpangan yang akhirnya karena pendefinisian waktu yang salah gitu. Nah terus manusia diciptakan di bumi itu katanya itu untuk menjadi seorang khalifah ya, pemimpin. Ini juga ada beberapa perdebatan mengenai pendefinisian manusia. Secara Islam mengatakan bahwa sesungguhnya aku menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah, pemimpin artinya. Kemudian ada juga istilah yang mengatakan bahwa homo homini lupus, yang artinya adalah homo manusia, homini lupus itu artinya manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya, gitu. Jadi seakan-akan di definisi yang kedua yang homo homini lupus itu artinya adalah aku memiliki jiwa kerakusan yang sangat luar biasa, ya kan, yang akhirnya orientasinya adalah dunia. Itu yang homo homini lupus, gitu. Sehingga di situ butuh namanya kehadiran hukum untuk mengatur kerakusan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Islam, sesungguhnya aku menciptakan manusia sebagai khalifah, artinya kan pemimpin. Sebagaimana pemimpin, dia memiliki sifat kebijaksanaan. Dan perbedaan dan masuknya definisi terhadap seseorang tadi itu merubah pola pikir dia. Contoh, kalau dia nggak mengenal Islam ya, dia akan mengatakan ini,
manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, dia akan melihat wah dunia ini kejam banget. Ketika dia merasakan dunia ini sangat kejam, maka dia akan menjadi pribadi yang kejam juga. Kalau aku nggak kejam, maka aku akan dikejami dengan orang yang lain. Beda kalau kita berpikirnya aku adalah pemimpin, maka tanggung jawabku adalah memimpin. Memimpin bagi pemimpin. Sebagaimana pemimpin. Sebagai pemimpin, dia memiliki sifat bijaksana, adil dan sebagainya lah. Perbedaan pendefinisian yang masuk ke kepala ini sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Lah, itu yang sangat urgent ya, sangat penting itu. Gitu. Jadi seperti itu. Mungkin cukup di situ saja. Cukup. Mungkin ada kesimpulan untuk mengenai apa itu tentang itu tadi. Kesimpulannya adalah bagi siapapun diri Anda, posisi Anda, entah sampean kaya, entah sampean miskin, entah sampean menjadi bawahan atau menjadi atasan, atau Anda menjadi rakyat atau menjadi pejabat, kita harus ingat bahwa orientasi tujuan hidup kita adalah beribadah sesuai yang ada di dalam Al-Quran, di kitab suci kita. Itu sepertinya semua agama mengajarkan kebaikan, gitu kan. Nah, gitu, seperti itu. Nah, yang kedua adalah jangan takabur terhadap orang lain, ya. Maksudnya merasa dirinya lebih baik daripada yang orang lain, karena sifat merasa lebih tinggi ini akan menimbulkan sifat kesombongan. Dan sifat kesombongan itu setan, dan dampaknya terhadap sosial itu kurang baik. Merasa dirinya lebih baik, akhirnya apa? Merendahkan yang lainnya. Nah, ini akan menjadi apa? Menghasilkan banyak ketidakadilan dan semenang-menangan, semenang-menang gitu akhirnya, gitu. Nah, seperti itu. Jadi saran saya gitu aja sih. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.